Baik, terima kasih sudah dengarkan bersama. Maka dengan selesainya ini pemeriksaan kita akan ditutup. Selanjutnya majelis hakim akan bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan. Supaya terbuka ini masalahnya. Nah, tadi di akhir sidang ada sempat pertanyaan, tapi kelihatannya hakim itu tidak menanggapi sejak sidang yang lalu juga terkesan tidak menanggapi. Menurut Abang tanggapannya gimana? Ya seharusnya pihak hakim menerima dulu lah, ya. Namanya masukan itu kan boleh-boleh aja dalam persidangan. Tuntutan yang hanya 8 bulan ini seharusnya sewajarnya tuntutannya berapa lama sih, Bang? Kalau biasanya 351 itu kan 2,8 tahun ya. Nah, terus 170 itu bisa 5 tahun. Nah, kalau di total itu harusnya sudah ditahan gitu. Ini masih pertanyaan kita, kenapa pasal itu jadi satu? Baik, terima kasih sudah dengarkan bersama. Maka dengan selesainya ini pemeriksaan kita akan ditutup. Selanjutnya majelis hakim akan bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan. Nanti ada apa-apa silakan dengan saja ya. Kalau ada yang sudah kan, iya. Boleh. Selesai ya. Mohon maaf dulu ya, saya kembali mengingatkan bahwa pelakunya itu ada di bawah. Tidak dalam kapasitas kami, Pak. Silakan dilaporkan aja ke Ya, polisi. dalam proses. Demikian ya. Ya, terima kasih. Kami tidak punya kapasitas. Ya, terima kasih. Ya, gimana Bang tanggapannya tentang sidang hari ini, Bang? Yes, terima kasih. Jadi sidang hari ini tanggal 2 September duplik dari pihak terdakwa ya, dari pengacaranya. Jadi di sini kita lihat mereka menolak semua tuntutan JPU. Jadi saya lihat ada yang aneh, sudah ada bukti, sudah ada saksi, dan sudah ada visum, dan polisi sudah melaksanakan SOP sesuai Perkap, apalagi gitu loh. Ya jadi kita, itu haknya mereka mau buat seperti itu. Tapi dasarnya kita kan dalam konstruksi hukum, jelas dulu konstruksi hukum seperti apa peristiwanya. Saksinya ada, terus ada gelar perkara, ada bukti. Peristiwanya 3 orang yang mau tersangka, kenapa jadi 1? Itu tadi pertanyaan kita nih, belum terjawab sampai hari ini. Dan kita sudah mengirim surat ke KPN ya, tanggal 19 Agustus, sama tanggal terakhir itu kita tambah tanggal 23 Agustus, tambahan bukti. Nah, di sini kemarin tanggal 27 Agustus saya dipanggil untuk mendampingi saksi Firman alias Jack. Nah, di sini saya garis bawahi bahwa Jack menyatakan pada saat dia dipanggil sebagai saksi di pengadilan ada bukti HP yang tidak dikeluarkan. Nah, kemarin saya konfirmasi ke pihak penyidik bahwa HP itu sudah diberikan ke JPU dan di situ ada apa isinya, ada rekamannya, bahkan nomor simpatinya juga ada. Dan sekarang nomor simpati sudah tidak aktif lagi. Nah pertanyaan kami, kenapa bukti HP ini adalah bukti kunci sebenarnya? Jadi biar bukti yang bicara, jangan bicara jadi bukti dibalik gitu loh. Itu poin kami, supaya terbuka ini masalahnya. Nah, tadi di akhir sidang ada sempat pertanyaan, tapi kelihatannya hakim itu tidak menanggapi sejak sidang yang lalu juga terkesan tidak menanggapi. Menurut Abang tanggapannya gimana? Ya seharusnya pihak hakim menerima dulu lah, ya. Namanya masukan itu kan boleh-boleh aja dalam persidangan. Kan dalam hukum itu ada kreasi ya dalam bersidang. Nah kan kita tidak ada penolakan atau yang mengganggu sidang. Kita hanya menyampaikan informasi dan kita telah bersurat juga. Bersurat sudah 2 kali, plus kita sampaikan ke hakim gitu loh. Ke jaksa juga sudah sama. Tapi belum ada perubahan terhadap tersangka, itu masih tetap 1 orang yang sidangkan, harusnya 2 lagi. Gitu Pak. Tuntutan yang hanya 8 bulan ini seharusnya sewajarnya tuntutannya berapa lama sih Bang? Kalau biasanya 351 itu kan 2,8 tahun ya. Nah terus 170 itu bisa 5 tahun. Nah kalau di total itu harusnya sudah ditahan gitu. Ini masih pertanyaan kita, kenapa pasal itu jadi 1? Ya, kayak seperti ada dugaan diskon gini loh.
Ya, itu yang pertanyaan kita ya Bang ya. Kalau nanti seandainya putusan itu dianggaplah sama dengan tuntutan yang ada dengan jaksa ini, akankah Bapak akan bersikap seperti apa? Kami akan melakukan upaya hukum ya. Terkait ini kami akan nyurati KY, nyurati Barwas, dan nyukai Kejagung dan Jamwas. Oke, nah Abang sebagai korban gimana Bang? Tanggapannya Bang? Terima kasih. Selamat siang. Kalau saya melihat hari ini ya, ini sama sekali belum terjawab apa yang selalu kami tanyakan. Yang pertama, saya ingin tadi sempat mengingatkan Pak Hakim yang mulia ya. Saya mengingatkan bahwa tersangkanya itu ada 3. Pelakunya itu ada 3 orang. Oke, mereka bersama-sama melakukan. Oke, udah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Tanjung Priuk. Oke, bersama-sama. Jadi waktu yang sama, tempat yang sama. Terus ada juga memerintahkan security-nya salah satu tersangka menutup pintu. Itu kan termasuk penyekapan ya Pak ya. Jadi saya selalu bertanya dengan Bapak JPU yang terhormat, sampai hari ini tidak terjawab. Dari mana beliau hanya mendakwa cuma 1 orang. Padahal pelakunya 3 orang. Habis itu dari mana beliau dapat 8 bulan? Di sini kan nggak ada proses matematika seperti saya bilang. Ya kan kalau matematika ada kurang, ada tambah, ada bagi kan. Nah di sini nggak ada. Di sini artinya proses fakta hukum yang jelas gitu. Sesuai dengan fakta hukum yang berlaku di negara hukum gitu. Jadi ya saya selalu itu. Jadi sampai hari ini kami tidak dapat jawaban dari JPU gitu. Karena sebentar Pak ya. Karena Pak JPU itu agak sulit untuk berterus terang kepada korban gitu. Jadi saya pikir ya saya mohon juga ketegasan kepada Bapak yang terhormat Jaksa Agung supaya serius dalam hal ini. Karena kami tidak terima Pak. Adik saya sampai gompal giginya patah, hanya dihukum tersangkanya 8 bulan. Oke, terdakwanya ya. Dan terdakwanya itu sebenarnya tersangkanya ada 3, tapi cuma 1. Jadi di sini saya lihat, dugaan saya ada mafia hukum di sini. Karena kelihatan banget Pak, mafia hukumnya kelihatan banget. Berusaha merubah fakta hukum. Berusaha menghilangkan fakta hukum yang sebenarnya. Kenapa dibikin cuma 1, didakwa cuma 8 bulan? Supaya yang 170-nya hilang menjadi 351. Dan 351-nya juga ayat 1 Pak. Jadi kan aneh banget ya. Jadi ya makanya saya melihat itu sangat-sangat tidak masuk di akal. Dan sangat kelihatan banget ada upaya, dugaan upaya keberpihakan ke pelaku. Itu ada dugaan upaya keberpihakan kepada pelaku, kepada 3 tersangka yang ditetapkan oleh Polsek Tanjung Priuk. Seperti saya selalu bilang, Polsek Tanjung Priuk membuat orang menjadi tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, ada gelar perkara, barulah bisa jadi tersangka. Jadi itu semua kan ada ininya Pak, ada prosesnya. Jadi saya anggap ini benar-benar tidak sesuai. Jadi kami keberatan dan kami menolak yang 8 bulan itu. Kami menolak. Karena apa? Itu tidak sesuai. Terima kasih Pak. Menurut Bapak dengan kondisi hukum seperti ini ya mungkin dalam tanda kutip banyak ketidakadilan yang sudah terjadi gitu. Nah, harapan Bapak terhadap pemerintah ini gimana Pak? Ya, harapan saya sebagai korban ya, keluarga korban, saya melihat kalau negara kita negara hukum tidak ditegakkan dengan seadil-adilnya dan banyak dugaan mafia hukum di dalam instansi-instansi yang mengurusin hukum, itu sangat berbahaya Pak. Nanti negara kita ini berbahaya banget nanti. Jadi orang itu gampang aja melakukan kesalahan, dikurangin dengan adanya bantuan atau dukungan dugaan saya mafia hukum. Jadi diskon. Jadi bukan hanya berlaku di mall aja ada diskon, tapi di sini juga ada diskon berlakunya. Coba bayangin, 3 tersangka, 2-nya nggak kelihatan, jadi 1 yang didakwa, Abel itu didiskon lagi jadi 8 bulan. Jadi, jadi itulah Pak. Saya mohon juga ini, mudah-mudahan
YouTube kami ini didengar oleh Bapak Presiden Prabowo yang sangat tegas dalam masalah hukum ini. Jadi kami mohon Pak dibersihkan yang begini-begini Pak. Karena apa? Kasihan dong nanti orang yang melanggar hukum karena dia punya uang, karena dia punya koleksi. Oke? Dia memakai, dugaan kami dia memakai mafia hukum untuk mempengaruhi orang-orang yang berkuasa di dalam instansi. Ini sangat berbahaya Pak. Jadi negara kita nanti jadi kacau Pak. Jadi mohonlah Pak keseriusan Bapak Prabowo yang sangat tegas. Dan beliau itu sangat paham hukum karena beliau berasal dari tentara Pak ya. Dari jenderal ya, jenderal bintang 4 ya. Polisi militer. Iya, dan militer. Beliau paham hukum dan beliau sangat anti dengan yang tidak benar. Itu. Nah, Terima kasih. kalau menurut Bapak pengacara nih Pak, kondisi hukumnya seperti ini yang sudah banyak terjadi lah, penyimpangan-penyimpangan dalam keadilan itu gimana Pak? Kalau kita kan mengetahui ya, penegak hukum di Indonesia itu ada hakim, ada jaksa, ada polisi, dan pengacara. Nah, yang 3 itu memang masuk ranahnya pemerintah. Sementara pengacara ini membela masyarakat, ya. Bagaimana supaya hukum itu bisa berjalan sesuai prosedurnya. Nah, kita harapkan setiap penegak hukum tahulah kode etik dan profesionalismenya, ya. Karena dalam menjalankan hukum itu kan udah saya bilang di awal YouTube itu bahwa haruslah realistis, terukur dan masuk akal. Kalau kita lakukan itu, mudah-mudahan hukum itu berjalan dengan baik, ya. Jadikan hukum itu sebagai panglima, bola balik saya, panglima tertinggi, ya. Jangan jadikan senjata untuk penguasa dan pengusaha. Nah, kita ini penegak hukum, ya, haruslah dilihat sama-sama penegak hukum. Jangan kita kedudukan hukumnya sama, tapi dilihat penegak hukum berbeda gitu loh. Kita harapkan begitu ya. Nah, harusnya begitu. Terima kasih ya. Ya. Pak, mohon maaf saya ingin bertanya sama Bapak ya, sebagai kuasa hukum. Apakah di dalam hukum kita, di negara hukum, berlaku diskon Pak? Diskon itu di supermarket Pak ya. Jadi di sini tidak berlaku diskon ya. Makanya kita perlu pertanyakan juga kita ada apa ini. Gitu. Jadi Bapak aja merasa aneh kan dengan penegakan hukum sekarang ya. Apalagi kami korbannya Pak. Jadi itulah, jadi saya juga mengingatkan juga kepada petinggi-petinggi di negara hukum kita ini, supaya yang mafia-mafia hukum ini, yang memakai tangan-tangan penguasa ini, dicopot penguasanya Pak. Jadi kalau dicopot berkurang. Jadi yang lain nanti ada efek jerah, nggak berani lagi mengikuti. Kenapa? Karena dengan adanya pembelajaran atau pencopotan kepada dugaan-dugaan oknum-oknum ini, itu nanti negara ini jadi benar Pak. Jadi harus tegas Pak. Jadi ya pimpinan-pimpinan tertinggi di kejaksaan, di pengadilan itu harus tegas kepada anggotanya supaya mereka aman gitu, nyaman. Jadi rakyat itu percaya dengan hukum. Kalau seperti ini, lama-lama rakyat itu menganggap hukum ini ada diskon-diskon seperti ini Pak gitu. Ya, kita harapkan Iya. di negara kita ada supermasi hukum lah. Iya Pak. Jadi dengan ada supermasi hukum, Iya. kita berusaha, pihak investor berusaha Iya. juga tenang, orang bekerja juga tenang. Betul. Gitu. Iya. Gitu. Jadi saya merasa ini bukan hanya harapan kami Pak. Mungkin harapan semua Orang manusia. semua warga negara di sini Pak, supaya hukum itu kembali ke yang sebenarnya. Jadi tidak ada perubahan-perubahan atau upaya-upaya yang lain. Terima kasih.